di tahun ular kayu 2025 Imlek 2576 ini, di mana peluang yang signifikan dari level yang ke-6 bisa mencuat hingga ke peringkat yang kedua. Ini adalah satu keterbukaan yang tentu saja patut kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Niscaya peluang besar kecil pun setia antri di genggaman, bukan main. Berkaitan dengan keuangan, Anda diharapkan untuk bersikap konservatif dan tidak boleh asal percaya, ya. Nah, kemudian berkaitan dengan aspek kesehatan, patut mewaspadai aktivitas yang beresiko tinggi dan bahaya air. Shio naga memang punya sinisme masing-masing dengan shio naga. Shio naga Anda sebagai seorang pebisnis tentu saja memiliki sinisme dengan tahun naga kayu. Sehingga apabila Anda bersikap egois dan memaksakan peluang, maka egoisme Anda akan menjadi batu sandungan dan pemaksaan Anda akan juga menjadi sebuah hambatan bagi kelancaran Anda dalam beraktivitas maupun bersepak terjang. Nah, kalau Anda bisa menghindari kedua hal tersebut, tentu saja Anda akan memiliki kelancaran di mana peluang-peluang yang tersembunyi pun bakal berketerbukaan pula. Itu sebabnya sebagai pengusaha di tahun naga kayu dilarang untuk ngejar segala sesuatu yang bersifat tersamarkan. Dan bagi Anda sebagai karyawan, tentu saja perasaan angku, superior, lebih hebat bisa menjadi satu hambatan yang luar biasa besar pula. Dengan kata lain, kalau kesemuanya itu dapat Anda siasati sebagaimana mestinya sesuai anjuran yang telah diberikan, niscaya tahun naga yang sebetulnya hanya ciong kecil belaka dapat Anda manfaatkan sehingga dapat menghasilkan sesuatu perolehan yang lebih baik, ya, jauh daripada perkiraan peramalan itu sendiri. Dan tentu saja itu pun akan menjadi modal yang sangat luar biasa di tahun ular kayu 2025 Imlek 2576 ini, di mana peluang yang signifikan dari level yang ke-6 bisa mencuat hingga ke peringkat yang kedua. Ini adalah satu keterbukaan yang tentu saja patut kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Nah, untuk memanfaatkan hal itu, Anda seyogianya menyeksamai dan mentaati kiat sukses berikut ini. Saya akan bacakan untuk Anda. Rasa berkuasa semena-mena cikal bakal sandungan. Jadi Anda patut, ya, mensyukuri segala sesuatunya dan bersikap rendah hati. Kalau Anda merasa gua yang lebih penting, gua yang lebih hebat, lu tahu apa, lu mampu apa, maka itu akan menjadi batu sandungan bagi Anda, baik Anda sebagai pengusaha ataupun Anda sebagai karyawan sekalipun. Karenanya, tatalah sumber daya Anda, jangan terjadi perbenturan, ya. Di sini jelas toh, sumber daya yang Anda miliki patut Anda manfaatkan, Anda tata sebaik-baiknya. Jangan sampai ada kontradiksi pula di antara sumber daya yang Anda miliki tersebut. Sehingga berkaitan pula dengan teamwork,
sinergitas di antara para pelaku yang menjadi grup daripada teamwork Anda patut Anda persatukan sebagai satu daya kekuatan yang luar biasa hebat pula, ya. Sesuaikan target kemampuan agar makin terpadukan. Jadi targetnya pun haruslah sesuai. Hindari paksaan, aksi turun tangan, pacu kekompakan. Jadi kalau Anda tidak memaksakan kehendak, Anda bisa bertoleransi, Anda bisa mengumpulkan kekompakan, gitu ya. Nah, dengan demikian maka tidak akan sukar bagi Anda untuk memuncakkan potensi keberuntungan hingga ke peringkat yang kedua. Hal ini dinyatakan dengan kalimat niscaya peluang besar kecil pun setia antri di genggaman. Bukan main. Bagaimana coba bayangkan? Peluang bisa antri di genggaman, peluang kecil dan besar. Tinggal Anda sendiri mau menyeleksinya, yang mana yang berkesesuaian, ya. Disitulah yang Anda torehkan agar menjadi satu keberhasilan yang maksimal, ya. Nah, berkaitan dengan itu tentunya jumlah nilai keberuntungan pun turut menentukan pula, ya. Anda patut menghitungnya. Berapa jumlah nilai keberuntungan Anda secara pribadi yang harus dianalisis berdasarkan data kelahiran Anda, ya. Ada 3 tabel di dalam kalender ini yang patut Anda jumlahkan untuk memahaminya, ya. Di samping itu, lebih baik lagi kalau Anda pun selain menyeksamai kalender Imlek ini, di mana di dalamnya pun terdapat penjelasan yang lebih bersifat pribadi. Semisal Anda yang bersio naga yang lahir pada tahun berusia tertentu harus bagaimana ada tuh, ya. Nah, kalau misalnya terjadi satu hambatan, bagaimanakah hambatan itu bisa dianulir dengan cara misalnya merubah tata letak rumah? Ada solusinya, ya, di dalamnya. Ya, Anda patut memanfaatkannya. Di samping itu pun ada 3 video yang seyogianya Anda jadikan juga sebagai acuan. Di antaranya, yang pertama adalah video mengenai adu strategi. Yang kedua, Lungwe di tahun ular kayu. Keduanya ini penting untuk mengetahui bagaimana sih fenomena pada tahun ular akan berlangsung, dan juga bagaimana nih fenomena daripada potensi kita sendiri, agar keduanya itu bisa kita sinergikan menjadi satu solusi, menjadi suatu jalan keluar bagi kita untuk bersepak terjang mewujudkan kesuksesan dan keberuntungan kita yang semakin meningkat, ya. Di samping itu ada satu lagi video yang sebaiknya juga Anda pedulikan, yaitu video mengenai penjelasan kalender tahun ular kayu 2025 Imlek 2576. Juragan-juragin Anda yang bersio naga, saya mohon perhatian untuk Anda yang selama ini berkiprah sebagai karyawan. Satu hal, Anda patut meningkatkan tanggung jawab, ya. Tanggung jawab ini ditingkatkan demi perbaikan Anda, ya, baik itu dalam bersosialisasi dengan teamwork ataupun dengan para relasi Anda, ya. Kemudian, walau rezeki sampingan terbuka tak patut dipaksakan. Jadi dalam konteks ini disarankan agar Anda yang bersio naga lebih mengutamakan dahulu potensi yang terdapat pada rezeki yang bersifat tetap, ya, yang utama. Nah, yang sampingan hanya boleh Anda kejar kalau kesempatannya betul-betul sedang bersifat terbuka, ya. Selain daripada itu, saya mohon perhatian kepada Anda
Shio naga yang lahir pada bulan Imlek ke-1, ke-4, dan ke-10. Wih, bagaimana saya tahu saya lahir pada bulan Imlek ke-1, 4, dan 10? Jangan khawatir, saya telah menyiapkan buku sisipan yang terdapat di dalam kalender untuk Anda pergunakan untuk mengetahui apakah Anda lahir pada bulan Imlek tersebut ataukah tidak. Ini penting agar Anda yang lahir pada bulan Imlek ke-1, ke-4, dan ke-10 mempedulikan dua hal berikut. Berkaitan dengan keuangan, Anda diharapkan untuk bersikap konservatif dan tidak boleh asal percaya, ya. Jadi kalau memberikan pinjaman, hutang misalnya, ya, harus memiliki batasan plafon tertentu, ya. Itu yang misalnya patut diterapkan. Kalau kepercayaan Anda rendah terhadap seseorang, ya jangan dulu diberikan pinjaman, jangan diberikan hutang yang apalagi besar-besar tentunya, ya. Nah, kemudian berkaitan dengan aspek kesehatan, patut mewaspadai aktivitas yang beresiko tinggi dan bahaya air. Sahabat-sahabat Sonora, dimanapun Anda berada, jugagin Feng Shui, apa yang hendak saya kemukakan sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan kesemuanya itu bermanfaat bagi Anda dalam memperjuangkan kesuksesan Anda hingga semaksimal mungkin. Sukses selalu.